Selamat pagi berkah dalem. Nama saya Yeskiel Sardaro Citra dari kelas 12 IPA. Pada kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng berjudul Timun Emas. Alkisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Hidup seorang janda parubaya bernama Mbok Srini. Karena ia kesepian, ia ingin mengharapkan seorang anak. Namun, harapannya pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Tapi ia tetap berdoa kepada Tuhan untuk diberikan seorang anak. Suatu hari, Buto Ijo yang kebetulan lewat mendengar doa Mbok Srini. Dengan suaranya menggelegar, ia bertanya, "Hai wanita tua, apakah kau sungguh-sungguh menginginkan seorang anak?" Mbok Srini terkejut. Dengan gemetar, dia menjawab bahwa ia menginginkan seorang anak. Namun, mengingat kondisinya, ia tidak mungkin mendapatkan seorang anak. Hahaha, aku bisa mengabulkan keinginanmu dengan mudah, tapi ada syaratnya. Apakah kau bersedia? Baiklah, aku bersedia. Rawatlah anak yang kuberikan padamu nanti, dan beri dia makan supaya gemuk. Aku akan menjemputnya saat dia berumur 16 tahun. Tidak ada pilihan lain, Mbok Srini menerima syarat tersebut. Ia menerima biji mentimun untuk ditanam yang telah diberikan Buto Ijo. Biji itu tumbuh dan berbuah dengan sangat cepat. Dalam beberapa hari saja, buahnya sudah bisa dipanen. Saat Mbok Srini hendak memanen, di hadapannya terdapat sebuah bayi perempuan cantik. Dan diberi nama Timun Mas. Mbok Srini memberi nama Timun Mas karena ia lahir dari timun yang berwarna keemasan. Saat Timun Mas berusia 16 tahun, Buto Ijo mendatangi Mbok Srini untuk menagih janjinya. Namun Mbok Srini tidak kehilangan akal. Mbok Srini mencari cara untuk menyelamatkan Timun Mas supaya Timun Emas tidak dimakan oleh raksasa atau Buto Ijo. Sabar, aku akan menyerahkannya padamu. Tapi apakah kau mau? Tubuhnya masih kecil dan kurus. Aku rasa dia belum cukup lezat untuk kau makan. Wahahaha. Ia sekarang sedang pergi. Kembalilah 2 tahun lagi. Percayalah padaku. Ia akan menjadi gemuk dan cukup lezat untuk kau makan. 2 tahun bukanlah waktu yang lama. Setelah raksasa pergi, Mbok Srini mencari cara untuk menyelamatkan Timun Emas. Ia setiap malam berdoa kepada Tuhan supaya diberinya jalan keluar. Suatu malam, ia bermimpi didatangi oleh pertapa di gunung. Pertapa itu menyuruh Timun Emas untuk menemuinya. Ia akan menolong Timun Emas. Permisi, Kek. Namaku Timun Emas. Ibuku bilang, kakek akan membantuku melawan Buto Ijo yang hendak menyantapku. Oh, kau yang bernama Timun Emas. Aku memang mendatangi ibumu lewat mimpi. Cucuku, jika Buto Ijo datang lagi, berlarilah dengan kencang. Langkah kakinya lebar. Aku pasti akan mudah untuk tertangkap. Ambillah 4 bungkusan kecil ini dan lemparkanlah satu persatu saat kau berlari dikejar Buto Ijo. 2 tahun telah berlalu. Saatnya Buto Ijo kembali untuk mengambil Timun Emas. Yang benar saja, terdengar suara langkah dan teriakan yang sangat menggelegar dari Buto Ijo. Mbok Srini, mana anakmu? Aku sudah lapar. Aku mohon, jangan makan dia. Enak saja, kau sudah berjanji dan kau tak boleh mengingkarinya. Dengan terpaksa, Mbok Srini membawa Timun Emas menemui Buto Ijo. Pada saat hendak dibawa oleh Mbok Srini, Timun Emas berlari dan Buto Ijo mengejarnya.
Pada saat timun emas dikejar oleh buto ijo, ia segera membuka pemberian kakek pertapa itu. Bungkusan pertama berisi biji mentimun. Ia melemparkan biji timun tersebut dan terjadilah keajaiban. Biji mentimun berubah menjadi ladang mentimun dengan buah yang sangat banyak. Langkah buto ijo tertahan. Dan ia berusaha payah melewati rintangan tersebut. Namun akhirnya berhasil meloloskan diri dan ia menjadi semakin marah. Kemudian timun emas membungkam bungkusan kedua yang berisi jarum-jarum. Timun emas melemparkan jarum-jarum tersebut dan berubah menjadi pohon-pohon bambu yang besar dan berdaun lebat. Buto ijo perlu usaha untuk melewati pohon-pohon bambu tersebut dan akhirnya bisa melewatinya. Sambil terus berlari, timun emas membungkam bungkusan ketiga. Bungkusan ketiga tersebut berisi garam. Ia melemparkan garam tersebut dan terjadilah keajaiban. Garam tersebut berubah menjadi lautan yang sangat luas. Buto ijo melintasi lautan tersebut dengan berenang. Dan setelah berenang dan mencapai ke tepian, ia kembali berlari mengejar timun emas karena mengingat daging timun emas sangat lezat. Timun emas ketakutan melihat kekuatan buto ijo. Ia terus berlari sambil berdoa dan membuka bungkusan keempat. Bungkusan keempat tersebut berisi terasi. Ia melemparkan terasi tersebut dan terasi tersebut berubah menjadi lautan panas mendidih. Buto ijo tidak dapat menghentikan langkahnya dan ia terperosok jatuh ke dalam lumpur panas mendidih tersebut. Ia berteriak dan meronta. Semakin dia meronta, semakin dalam dia terhisap dalam lumpur tersebut. Akhirnya buto ijo telah habis termakan oleh lumpur tersebut dan timun emas menghentikan langkahnya. Ia lega karena dapat lolos dari buto ijo dan ia dengan kelelahan kembali pulang ke rumah. Mbok Srini sangat menangis, sangat sedih melihat putrinya hilang. Dan pada saat timun emas kembali, Mbok Srini merasa senang dan akhirnya mereka hidup bersama bahagia. Sekian dan terima kasih. Nah, itu tadi adalah penampilan dongeng timun emas. Bila ada salah kata atau kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, berkah dalam.